Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang terhormat juga PLT Karwa KPK Bu Dr. Ratna Intan Hesti Indriana MM, yang terhormat Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan AKPK Dr. Andreas Staran, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di masing-masing fakultas, yang terhormat juga para pembina UKM, dan yang terhormat juga para ketua ataupun pengurus UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini saya dosen dari FIK dan juga developer ataupun membangun website Siwa ini akan mensosialisasi ya penggunaannya, dan nanti akan menjadi alat bantu bagi Ormawa dalam mengaktualisasikan kegiatannya. Mohon izin mungkin langsung ya saya sharing Bapak Ibu dan rekan mahasiswa. Mungkin yang baru join ataupun baru mengetahui, ini adalah URL ya, alamat URL atau alamat dari Siwa UPNPJ. Mungkin di sini ada ormawa.upnpj.ac.id. Mungkin Bapak Ibu dan rekan mahasiswa bisa kalian mencoba, karena saya akan membawakan sosialisasinya langsung ke praktek ya, langsung ke demonya juga. Ini jangan lupa HTTPS-nya ya, untuk security-nya. Jadi lengkap dituliskan di URL browser seperti ini. Nanti Bapak Ibu dan rekan mahasiswa akan mendapatkan halaman login seperti ini. Ya. Mudah-mudahan website ini dapat menjadi alat bantu ya dalam mengorganisasikan kegiatan Ormawa. Untuk website ini sebenarnya sama saja ya prosesnya seperti pengajuan proker dan proposal pada biasanya atau pada umumnya. Itu pertama kali mahasiswa ataupun Ormawa UKM harus mengupload dan membuat proker terlebih dahulu. Kemudian di ACC oleh pembina, kemudian bila sudah oke akan di ACC kembali oleh KPK ataupun Warek 3. Sebenarnya sama pengajuannya, cuma di sini akan dibantu oleh aplikasi sehingga banyak yang bisa dioptimasi. Nah, karena yang pertama ini hubungannya ke mahasiswa ataupun Ormawa, jadi saya akan mendemokan dari awal ya, dari Ormawa dulu. Mungkin rekan mahasiswa yang sudah punya akun dapat login ataupun masuk dan mungkin mempersiapkan prokernya. Nah, saya menggunakan dummy proker ya, punya KSM saya, binaan saya. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun rekan mahasiswa sudah punya, silakan dibuka juga. Ya, ini contoh proposal yang versi ini fisik ataupun yang dokumen ya. Nanti kita akan masukkan proker ini ke dalam Siwa ya, website ini. Silakan sambil dibuka dan masuk ke website rekan mahasiswa. Ini saya menggunakan akun dummy ya. Jadi kalau namanya mirip ya mohon maaf ya. Akun dummy MPM ya. Mungkin ada UKM yang sama. Nah, bila berhasil masuk ke akun UKM, ini akan terlihat dashboard seperti ini. Nanti mungkin dari pengurus UKM dapat melihat di sini ada total anggaran, kemudian anggaran terserap dan anggaran sisa. Jadi sebelum membuat proker ini kalau dilihat lagi, usahakan semua anggaran ini terserap dan terrealisasi gitu ya. Kemudian sini ada menu dashboard ya, kemudian data referensi, ada kelola Ormawa, ada program kerja, dan proposal kegiatan. Jadi website ini memang akan digunakan sebagai alat bantu untuk kegiatan Ormawa 1 tahun ini ataupun seterusnya ya. Untuk data referensi ini berisi data nama jabatan. Jadi kalau nama jabatan di masing-masing Ormawa dapat ataupun berbeda-beda ya silakan disesuaikan ya. Apakah namanya Kabiro atau namanya ketua atau namanya apa ya silakan disesuaikan. Tapi untuk ketua dan atau sampai bendahara ini sudah pasti ada ya gitu ya. Ini akan disesuaikan, dapat ditambah,
dapat diubah, kalau memang sudah tidak ada dapat dihapus. Dan ini tolong disesuaikan dengan sket yang rekan mahasiswa dapat ya, sesuaikan nama-nama ini. Kemudian ke akun pengurus, ini akan membuat akun-akun pengurusnya ya ataupun anggotanya yang dapat masuk ke ini ataupun yang terdaftar sebagai UKM. Meskipun tidak harus masuk ke OSET ini. Ya. Ini nama pengurus, ini dummy ya. Jadi saya sebagai ketua di sini jabatan. Kemudian ada nama Rahmat Afrianton sebagai kabiro, nanti dapat disesuaikan. Ini fungsinya tambah ubah hapus ya, jadi jika ini menambah, nah maka ditulis di sini, diklik tambah tadi ya. Untuk merubah tadi ada edit dan ada hapus. Ini saya kira masih mudah ya, karena sekarang website ataupun aplikasi komputer sudah banyak yang ada gitu. Untuk profil, nah di sini bisa Anda customize ya, profil organisasi, nama adminnya sudah pasti ya. Adminnya nanti juga sudah pasti, nanti dapat diedit. Nama ketua dapat diedit, nanti dilengkapi ini profil dari UKM-nya sampai ke logonya. Jadi ini akun dummy, mohon maaf kalau ada akun yang mirip ya. Nah kemudian kita masuk ke inti poin apa stepnya. Ini data program kerja. Ya. Di sini adalah pengajuan program kerja. Nah di sini jangan lupa pilih periode aktif dulu. Ini kan yang tahun 2021 ya, data yang tahun lalu dan juga datanya. Nah di sini jika Bapak Ibu ataupun rekan mahasiswa ya, rekan mahasiswa ini memilih periode sekarang, nanti di sini ada notifikasi ya, Anda belum mengajukan proker. Nah, tadi saya sudah klik, maka itu sudah hilang dan ini sudah terganti statusnya menjadi sedang disusun. Nanti rekan mahasiswa dapat memperhatikan status-status ya di sini ya. Ada sedang disusun, ada draft, ada revisi pembimbing, ada validasi menunggu, ada validasi revisi, validasi ditolak, dan validasi valid. Ini semua status yang mungkin ada di proker rekan mahasiswa semua di Ormawa. Yang sedang disusun berarti sedang diedit, sedang disusun, ya sedang dibuat. Jika sudah disimpan dan diajukan ke pembimbing menjadi draft. Jadi akan berubah statusnya sesuai dengan kegiatan yang rekan mahasiswa kerjakan gitu ya. Bila ada revisi dari pembimbing, maka akan berubah menjadi revisi pembimbing. Dan ini kalau diklik hilang ya di bawah ya, karena statusnya sedang disusun. Jadi itu memudahkan rekan mahasiswa juga kita ingin melihat statusnya yang mana ya. Karena proposal cuma satu, berarti ini tidak terlalu pengaruh. Nanti pengaruhnya ke proposal kegiatan ya. Status ini akan sama juga ada di proposal kegiatan. Jika pembimbing sudah oke, maka akan divalidasi oleh AKPK ya, ataupun wadah kerja. Nah, sini ada 3 status: menunggu, revisi, atau ditolak. Nah, jadi kalau ditolak, mungkin nanti sesuai dengan kebijakan yang ada ya. Kalau revisi ya silakan direvisi. Kemudian nanti akan kembali ke dosen pembimbing ya revisinya. Jadi kembali lagi ke awal dari pembimbing, jika oke akan kembali ke AKPK jika ada revisi. Nanti kita lihat intinya alurnya pelan-pelan ya. Tapi akan sama dengan pengajuan yang manual ya. Nah di sini jika rekan mahasiswa sudah mengklik ajukan proker, nanti sudah ada data seperti ini dan jika ingin merubah ataupun menambah ya. Nah, coba dikecilkan dulu. Ini klik rincian dan bisa lihat riwayat pengajuan ataupun rincian program kerja. Nah, ini ada gambaran umumnya, overview-nya. Jadi lihat dulu, oh masih kosong, masih kosong semua karena tadi
saya membuka dan kembali gitu, lanjutkan pengerjaan yang memang akan melanjutkan, dan ini memang dibuat untuk memudahkan. Mungkin hari ini rekan mahasiswa baru menginput, mungkin belum mau disimpan atau belum mau diajukan, jadi bisa ya. Jadi pengerjaannya tidak harus 1 hari, tidak harus selesai saat ini juga, jadi bisa dilanjutkan esok hari. Tapi jangan lupa perhatikan batas waktu untuk penerimaan proker. Ini tadi saya infokan batas waktunya mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan. Ya, 2 minggu ke depan berarti kira-kira tanggal 2 Maret itu batas akhir pengisian proker. Ya. Nah, baik, untuk proker di sini dibagi 4 tahap ya, 4 tahap pengisian. Tahap 1 ini pendahuluan, ya, berisi latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, indikator. Nah, kata indikator keberhasilan. Nah, nanti ini sebaiknya saran saya untuk proker, rekan mahasiswa sudah berdiskusi dulu dengan pembinanya, dengan pembimbingnya. Jadi begitu memasukkan proker itu sudah oke gitu ya, sudah valid ataupun sudah disetujui. Paling sedikit-sedikit bahasa ataupun ininya, kalimatnya. Nah, jika rekan mahasiswa sudah mempunyai dokumen seperti ini, contoh ataupun draft proker, jadi kan tinggal nah ini sudah familiar ya, tinggal di copy ke dalam kotaknya. Nah, kalau tadi ini latar belakang, di sini di paste saja ke latar belakang ataupun ke kotaknya. Tidak perlu diberi judul lagi latar belakang. Tidak perlu diberi judul lagi latar belakang karena sudah ada. Dan langsung dipastekan saja. Kalau mungkin tidak rapi, dapat dirapikan di format ini ya. Untuk tujuan bisa dikopikan juga. Mungkin sambil saya mencoba, rekan mahasiswa juga mencoba ya. Ini terbawa. Ya, ini kan kurang rapi, jadi rekan mahasiswa dapat menghapuskan di sini. Ya. Ini dihapus saja ya, kita pakai numbering dari tools ini, dari editor ini. Ini dapat dihapuskan. Ini sedikit tricky juga ya, karena di sini obat ini hanya tampilan ya, itu tidak rapi, tidak apa-apa, nanti begitu dicetak akan tersebar sendiri gitu ya, akan mahasiswa ya. Kembali ke page awal. Ini hanya tujuan ya, berarti ya, yang diikut ya. Ini ada beberapa poin, tujuan dan sasaran. Sasaran ini kan di sini ya, seperti kita lihat. Nah, di sini pada keluarannya kita lihat
output ya. Jadi hanya poin-poin saja boleh ya, tidak perlu ada pengangkat seperti ini. Misalkan UKM mana memiliki luaran sebagai berikut. Jadi itu mungkin tidak usah dimasukkan, hanya poin-poinnya saja. Jadi biar memudahkan dosen pembimbing dalam melihat ininya, membaca itu. Ini kalau kurang rapi dicoba ulang dipraktekkan ya, atau dibuat sebagai paragraf. Ya. Nah, di sini saya cek lagi ya, indikator keberhasilan. Di sini ada bagian terakhir ataupun nah, di sini jika sudah selesai mengisi, disimpan. Jangan lupa disimpan ya, sampai ada indikator sukses seperti ini. Nah, jika saat ini rekan mahasiswa mau melanjutkan, maka selanjutnya jika mungkin mau merevisi dulu ataupun mau selesai dan esok hari itu juga bisa ya. Jadi tinggal logout ataupun ke menu lainnya. Nah, jika mau melanjutkan maka klik selanjutnya, kemudian ke ini bagian kedua. Bagian kedua ini program kegiatan, nantinya tiap-tiap kegiatan dari proker rekan mahasiswa semua akan dimasukkan ke sini. Ya. Jadi kalau ada di sini, ini banyak nih ya, yang begini ya model format dokumennya ya, sama kegiatan, tujuan, bentuk kegiatan. Nah ini 1 tahun ini semua harus dimasukkan saat ini. Ya namanya proker ya, program kerja 1 tahun. Nah ini kan banyak nih. Jadi rekan mahasiswa bisa tidak harus 1 hari ataupun tidak harus saat ini juga selesai, jadi dapat dilanjutkan esok gitu ya. Jadi saya mencontohkan menginputkan program kegiatan. Misalkan di sini ada satu nama kegiatan, tadi klub, kemudian masukkan nama kegiatan, jenis kegiatannya dipastikan lagi ya. Nah, ini dapat dipilih. Ini ada lomba, ada pengembangan anggota, ada lainnya. Ya, ada sini hanya kegiatan biasa sebenarnya dan jenisnya pengembangan anggota. Untuk bulan kegiatan, nanti ini dapat dimasukkan juga ya, pelaksanaan bulan kegiatannya kapan gitu. Ini kalau banyak nanti dimasukkan ke jadwal ya. Jadi ini hanya ada bulan saja yang diinput. Misalkan di sini Februari, yang masuk mulainya ya Februari. Kemudian biayanya dimasukkan di sini ya. Memang sudah ada punya biaya juga ya, perkiraan biaya yang bisa dimasukkan. Jadi sepertinya masih belum ada setting awal nih, apa konfigurasi awal dari apa namanya, mungkin saya dari admin ya, adminnya yang belum men-setting ininya biaya awalnya. Jadi ini terkesan error. Jadi jika memang kegiatan rekan masuk semua sudah melebihi limit ya, melebihi limit nanti ini tidak bisa ditambah gitu. Ini kan masih jauh di bawah. Ini misalkan coba kita kecilkan. Ini sebenarnya memang belum. Mario, suaranya kurang jelas. Ya Bu Ria, ini sebenarnya Bu Dokter ya. Ini lebih dekat ke mic kali, lebih dekat ke mic. Ya ini sebenarnya belum ada setting awal Bu dari AKPK atau dari admin Bu. Jadi ini terkesan error nih. Ini batasnya melebihi limit.
gitu. Nanti kita coba setting Ibu ya, karena kan ini konfigurasi awal ya. Nanti setelah ini kita akan bicarakan Ibu untuk setting awal ini. Nah ini jika sudah di setting nilai BI di input, nanti masukkan rincian program kerja gitu ya. Bentar. Jadi kita coba ini ya, apakah nanti bisa di set dulu nih sebentar ya. Saya coba lihat dulu. Mungkin dari tim saya ini Rahmat ada bisa ini nggak sebentar untuk sekedar mengaktifkan ini. Apakah Rahmat ada di sini? Saya join ya. Ya silakan ini coba di ini ya, di apa namanya? Di kondisikan dulu ya, nanti akan di juga ya, akan divalidkan lagi dengan AKPK ya. Sambil menunggu ini untuk bulan, karena tadi bisa beberapa bulan ya, di sini bisa dimasukkan dari Februari sampai Juli ya, sesuai dengan ininya kegiatannya. Jadi kalau Februari, Maret, ini klik lagi ya, April, kemudian Mei, Juni, Juli. Jadi kan hanya kegiatan internal ataupun kegiatan, saya tahu ya, tadi klub ini memang binaan saya, jadi prokernya ataupun lamanya bulan akan seperti ini. Ya, ataupun bisa lama karena memang sepanjang waktu kita belajar ataupun pengembangan diri. Kemudian ini, maaf ini tadi belum sharing. Jadi untuk bulan ya dapat dibuat sesuai dengan lamanya kegiatan. Ya, jadi kalau Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, jadi tinggal klik lagi, artinya akan terblok juga. Kalau tidak urut juga tidak apa-apa, dihapus. Nah, jika mungkin kegiatannya ada yang melewati bulan, jika tidak ikut Maretnya tadi, Mei-nya tidak ikut, maka dihapus saja. Kalau tadi Mei-nya diikutkan, maka seperti ini. Nah, ini sudah disesuaikan ya. Mungkin juga, mungkin sekarang dibantu. Ini sukses, kemudian draft berhasil dibuat, dan ini rinciannya sudah dibuatkan seperti ini ya, dengan total sekian. Kemudian simpan dulu ya. Ini sudah tersimpan karena akan muncul di rincian program kegiatan. Tadi ini 2 kali tersimpan karena refresh ya. Yang pertama kan gagal, gitu. Yang kedua tersimpan, jadi tersimpan 2 kali tersimpan. Jadi hapus saya 1. Nah, kita hapus 1 sebagai contoh aksi ini dapat digunakan untuk menghapus kegiatan ya. Nah, jadi untuk kegiatan ini baru 1 nih ya, baru 1. Ini harus dimasukkan semua kegiatan dalam 1 tahun ya. Kira-kira yang sudah direncanakan ada berapa kegiatan. Di sini ada 20 kegiatan, berarti 20-20-nya dimasukkan dalam program kerja ini ya. Jika ada lagi, dan pasti ada lagi ya, contoh lagi satu lagi input. Ini saja ya. Kita masukkan lagi contoh satu kegiatan ataupun program kerja. Ini anggota, ini bulan tadi dari bulan Februari sampai akhir periode. Nah, kalau akhir periode berarti semuanya dipilih ya bulan-bulan.
Ya, Februari ini sebaiknya dibuat seperti ini ya, karena nanti akan memudahkan jadwal dan notifikasinya. Ya. Kemudian biayanya yang seperti ini mungkin tidak ada biaya ya. Ini kan kegiatan internal dan tidak ada biaya yang diperlukan atau dikeluarkan. Terus nol saja ya. Nah, ini dua nih. Nah, jangan lupa rekan mahasiswa di sini ada dua program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi jangan lupa untuk memasukkan program kegiatan di sini. Jangan terlewat gitu. Atau terlambat berarti tidak kemungkinan tidak dapat menjalankan kegiatan tersebut. Gitu. Jadi kalau ada 20 kegiatan, dimasukkan 20-20-nya. Kalau ada 10 ya masukkan 10. Dan jangan lupa tadi pagunya ataupun limitnya diperhatikan juga. Nah, jangan sampai di tengah kegiatan ada program yang belum dimasukkan. Kalau mungkin kasusnya urgent, ya bisa diusulkan ke KPK dulu akan dimasukkan ke program kerja kalau disetujui, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah selesai dapat lanjut, kalau mau istirahat dulu minggu ataupun besok dapat diteruskan nanti. Ya, kita lanjut ya. Ini cukup dua contoh input program kegiatan. Kita klik selanjutnya. Nah, ini ada penutup yang dapat dikopas lagi ya, karena penutup ini berbasis teks. Kita kopas lagi. Ini. Nah, kemudian simpan. Kemudian selanjutnya. Nah, lanjutan ini di bagian keempat berupa lampiran. Lampiran ini kalau dilihat dari dokumen prokernya, nah seperti ini ya, anggaran biaya, kemudian keperluan-keperluan lain. Nah, untuk anggaran biaya ini akan diupload berupa dokumen. Ya. Dokumen bisa PDF ataupun gambar ya. Coba saya tanya ke timnya. Tim ini dokumen ya, kalau nggak salah ya. Izin menjawab, Pak, itu gambar saja. Gambar ya, jadi supaya tidak berantakan nanti tampilan ininya, tampilan dokumennya. Jadi rekan mahasiswa dapat melakukan screenshot, ya. Kemudian seperti ini ya, lakukan screenshot. Hanya fokus ke ini saja ya, hanya fokus ke dokumen ya ini saja, tidak perlu ada pengantarnya yang diambil, disimpan, kemudian ditaruh di satu folder yang memudahkan gitu. Ini nama saja biar memudahkan mencari. Nah, sekarang kita masukkan ke sistemnya. Oh sorry, ini belum dipilih. Nah, ini dipilih dahulu filenya. Nah, kemudian upload akses. Nah, jika ada lampiran lagi dimasukkan ya, kebutuhan-kebutuhan lampiran jika memang ada lagi dimasukkan di sini. Nah, karena sudah terupload, berarti sudah selesai masukkan proker. Jika memang sudah selesai, klik selesai. Nah, jika mau memeriksa, nah ini karena sudah di next ya, karena tidak bisa kembali, tapi nanti bisa dicek di overview-nya. Nantinya jika sudah selesai akan diajukan ke pembina. Ya.
Nah, jika sudah dibuat, dan dilihat ya di sini periodenya. Kalau di sini periodenya pilih semua ataupun semuanya akan tampil, berarti ada 2 kegiatan. Jika sudah 2 tahun, ini contoh satu dummy yang masih draft. Jika kita pilih yang 2022, nah ini sudah draft ya. Tadi statusnya sedang disusun kalau rekan mahasiswa masih menyusun dan mengedit-edit. Kalau sudah diajukan, maka menjadi draft. Dan saat ini jika sudah draft, rekan mahasiswa harus menghubungi dosen pembimbingnya untuk membuka dan membaca gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dosen pembinanya ya. Ini dosen pembinanya sama ya. Mohon izin para pembina masuknya sama ke ormawa.upnvj.ac.id ya. Ini juga saya menggunakan data dummy ya. Nah, di website ataupun dashboard pembina ini sudah ada namanya dan sudah ada nama UKM yang dibinanya. Kemudian sama seperti tampilan mahasiswa tadi, ada total anggaran, terserap, dan sisanya. Jadi Bapak Ibu pembina juga bisa memantau UKM-nya dari sini. Ya. Di menu pembina ini tidak banyak kegiatan, ya. Ini hanya ada menu program kerja dan proposal kegiatan. Untuk program kerja tadi kira-kira sama seperti yang UKM ataupun yang mahasiswa. Ini ada status yang dapat difilter. Ya, jadi tadi kita pilih draft, ini status pengajuan proker mahasiswa yang tahun ini yang akan Bapak Ibu pembina lihat dan periksa. Nah, untuk memeriksa, klik rincian program kerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membaca masing-masing poin dari proposalnya. Silakan ini kalau masih jika kita lihat, ini latar belakang. Bapak Ibu bisa baca ataupun perhatikan. Nah, jika ada komentar untuk latar belakang ini, silakan ditulis di komentar. Jika Bapak Ibu menulis komentar, artinya akan memberikan revisi bagi proposal, bagi proker UKM-nya atau proker UKM binaannya. Misalkan di sini diberikan revisi ya Bapak Ibu. Nah, ini dulu. Nah, ini misalkan ya, Bapak Ibu dapat menulis komentar di masing-masing kotak ini sesuai dengan poinnya yang akan diberikan komentar. Nah, ini akan terus dapat Bapak Ibu lihat. Nah, jika tadi sudah selesai, untuk satu poin latar belakang, Bapak Ibu klik kirim. Nah, jika ini sudah dikirim, berarti poin ini dan prokernya akan berstatus revisi ya. Nih, langsung berubah ya. Jika satu saja Bapak Ibu memberikan catatan, ya, akan berubah menjadi revisi. Jadi jika mungkin sudah bagus, jangan tulis komentar sudah bagus, maka malah itu akan menjadi revisi ya. Jadi kalau memang sudah bagus, sudah oke, Bapak Ibu bisa langsung finalisasi. Ya. Ini jika dibaca lagi, misalkan ada revisi di bagian indikator, akan tambahkan kegiatan indikator ya. Misalkan tulisannya ini ada 11 saja ya, contoh. Mohon. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik kirim. Nah, untuk misalkan di bagian 2 program kegiatan, di sini ada program kegiatan yang tadi diinputkan, ada berapa jumlahnya akan tampil juga di sini ya. Misalkan di sini tolong tambahkan
Kan seperti ini ya. Misalkan tambahkan komentar di masing-masing poin. Nah, bagian lampiran. Misalkan juga ada lagi ya di bagian lampirannya ada komentar. Nah, untuk melihat ini sebenarnya kan kecil ya. Bapak Ibu bisa klik, nanti akan tampil lebih besar. Jadi di sini dapat terbaca bagaimana keuangan ataupun rinciannya tiap-tiap broker yang memerlukan dana. Jangan lupa kirim. Nah, jika sudah kirim dan memang sudah selesai kegiatan revisinya, maka sudah selesai Bapak Ibu. Tidak perlu mengklik submit ataupun yang lainnya. Kita klik kirim di satu saja, satu item saja, maka statusnya akan berubah menjadi revisi pembimbing. Nah, jika sudah seperti ini, berarti Ormawa binaan Bapak Ibu harus melakukan revisi. Nah, sekarang kita buka lagi ya. Kita buka kembali. Kita masuk ke ini, UKM-nya, ataupun website yang UKM. Kita refresh kembali. Nah, di sini di periode yang tahun ini, statusnya berubah ya, menjadi revisi pembimbing. Berarti kan dari status ini ada kemajuan ya, meskipun revisi. Nah, rekan mahasiswa dapat mengklik aksi, ya sama ya. Kemudian rincian program kerja, nah, akan sama. Nah, di sini dapat dilihat ya, rekan mahasiswa mungkin sama seperti yang tadi tampilannya, cuman di sini ada komentarnya. Ya. Untuk perbaikannya sebaiknya dirubah dan di copy semua. Jadi jangan hanya revisinya aja. Jadi perbaikan itu satu paragraf full diperbaiki dulu, kemudian semuanya juga dikopikan lagi di sini. Gitu. Jadi bukan hanya yang ininya saja, yang direvisi saja, tapi yang semuanya juga dikopikan. Takutnya nanti ada revisi yang mayor, jadinya semua paragraf diganti gitu ya. Nah, ini ditulis. Kemudian ini tidak ada ya, kita tidak ada yang seperti ini. Berarti poin visi dan misi ini tidak ada komentar ataupun tidak ada perbaikan. Nah, dilihat lagi saja, di sini ada perbaikan. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan juga jika mahasiswa seperti ini ya, seperti saya ini, mengkopas apa adanya yang sebelumnya. Ini hanya contoh, ada revisi saja ya. Kan sudah tadi ya. Ini, nah perbaikannya jika tadi minta tambah, ya tambah gitu. Atau jika mungkin ada yang disesuaikan, dihapus dari rincian kegiatan. Nah, supaya ada perbedaan, kita tambah satu ya. Nah, ini tadi bab 2, pengembangan, atau kita coba yang lomba ya. Bulannya Februari. Ini dananya misalkan, nah, selesai. Jadi revisi kegiatan seperti ini ya. Jadi jika ada revisi, ya sesuaikan saja apakah ditambah, apakah dihapus. Kalau rubah bulan berarti hapus saja dulu prokernya, baru disesuaikan bulannya. Nah, saat ini status dokumen ataupun status prokernya sudah berubah juga ya, sedang disusun. Jadi ada semacam dua status, revisi pembimbing dan sedang disusun. Jadi kembali ke status yang sedang disusun ya. Mundur berarti kan kalau ada revisi berarti belum maju ya.
ini jika ada perbaikan di lampiran, itu sama seperti program kerja ya. Jika ini ada perbaikan ya dihapus dulu, ya. Kemudian dimasukkan lagi yang baru. Nah, ini supaya baru, kita coba ini saja. Kemudian upload. Nah, selesai, maka diajukan kembali ke pembinanya. Nah, kita kembali ke pembina. Nah, di sini pembina. Akses dulu ya. Data program kerja itu tadi ya, klik ke data program kerja. Kemudian ini yang tahunnya. Ini revisi pembimbing, rincian program kerja. Nah, ini tentang nah, ya ini seperti tadi ya Bapak Ibu pembina, ini apa namanya? Maaf, ini salah dokter ya. Ini ya revisi pembimbing. Yang atasnya ini sepertinya website. Saya pakai dua browser, saya coba login dari sini. Dari yang ini. Kita ulangi lagi ya, program kerja, data program kerja. Ini hati-hati karena ada dua periode, yang contoh ini ya, kita pilih yang revisi pembimbing atau pilih dulu periodenya, pastikan periode aktif ya, 2022. Nah, saat ini sepertinya ada kesalahan di browser saya ini. Nah, coba saya cek dulu di sebentar ya. Mohon maaf Pak Rio, sebentar. Ya, gimana Pak? Bisa disampaikan nggak akun masing-masing UKM ini atau pembina? Karena akan sebagai untuk praktek juga sekaligus. Oh ya, kira-kira bagaimana pada di teknisnya ya? Apa Japri atau kan kalau di sini juga kayaknya atau kurang bisa disampaikan ke kita ke mahasiswaan, nanti kita Japri. Ya, baik. Nanti saya kirimkan lagi ke Pak Denny atau ke KPK ya akun-akun mahasiswa. Mudah-mudahan belum diganti sama yang lama. Tapi coba dulu sebaiknya koordinasi dengan yang lamanya ataupun pejabat yang lama atau pengurus yang lama. Siapa tahu
bisa memberikan akun gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, nanti bisa minta ke KPK ya. Saya akan memberikan akun yang awal itu. Berarti di TIK ya Pak? Di TK atau Pak Dedi bisa gitu ya, memberikan akunnya. Oh iya. Terima kasih Pak Rio. Sebentar ya, ini saya coba hubungi tim dulu. Ini apakah saya karena membuka dua browser nih, jadinya terganggu ininya, fokusnya. Ya. Baik, ini sedang dilihat dan jika sudah di revisi dan sudah di finalisasi ya, jika sudah difinalisasi oleh pembina, nanti di sini sudah langsung menunggu validasi. Ya. Menunggu validasi, yang akan memberikan validasi berarti AKPK atau Waret 3. Nah, sini karena saya tidak bisa membuka akun beliau, ya, lagi membuat daminya ya, tidak bisa membuat daminya. Jadi kita skip yang validasi AKPK dan ataupun Waret 3. Nanti jika sudah valid, maka statusnya berubah seperti ini. Validasi valid. Jika ada revisi dari AKPK, statusnya berubah menjadi validasi revisi yang ini ya. Gitu. Jika sudah valid, maka sudah selesai, sudah finish mengupload proker. Jadi mengupload proker tidak hanya memasukkan data, harus ada proses dari pembina dan AKPK. Nanti kalau sudah valid, ya seperti ini, mungkin saya logout lagi ya, yang pembina. Saya logout dahulu, kita kembali ke Ormawa. Nah, Anda rekan mahasiswa bisa fokus dulu ke program kegiatan. Ya. Nah, ini program kegiatan juga terganggu nih ya. Kita coba menu yang ini, proposal kegiatan. Nah, di proposal kegiatan ini, kegiatan-kegiatan yang sudah ada di proker akan tampil semua di sini, ya, di daftar ini. Dan pastikan juga periodenya aktif. Karena tadi 2022 belum selesai, maka kosong. Kita pakai yang 2021 sebagai contoh. Nah, ini. Jadi setiap setiap program kerja ataupun kegiatan yang diikut saat proker, tadi ada 20 atau ada berapa gitu ya, akan muncul di sini. Dan nanti klik aksi, akan lihat kegiatannya. Apakah tambah proposal, apakah lihat proposal, atau ke progres kegiatan. Gitu. Sebentar ya. Baik, saat ini saya sudah selesai menjelaskan Ormawa memasukkan proker, validasi pembina, mungkin sampai validasi AKPK. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan oleh rekan mahasiswa atau mungkin pembinanya? Ya, pada ini ya kita coba buka ini dulu ya, tanya jawab ya, karena kalau lanjut nanti kebanyakan untuk yang proposal kegiatan. Jadi saat ini pembahasannya sampai program kerja dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya lanjut ya ke proposal kegiatan. Untuk proker ini ada yang mau ditanyakan? Untuk proker jangan lupa tanggal akhir upload sampai validasi ya. Atau sini sebenarnya upload saja dulu. Tanggal uploadnya sampai 2 Maret. 2 minggu ya. Nanti kalau ada perubahan ya ikuti kebijakan dari Waret 3. Mungkin Bapak Ibu pembina atau rekan Ormawa ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang sudah mencoba-coba ya sambil diisikan lebih baik prokernya. Mohon izin Pak Rio. Suprima. Ya Pak, silakan Pak. Pak Suprima, silakan Pak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Rio, tadi saya ikuti di awal, tapi sedikit saya belum paham itu akun pembina, apakah kita harus buat baru atau sudah disiapkan dari depan gitu. Mohon petunjuk Pak Rio. Ya baik, terima kasih Pak Suprima. Untuk akun sudah disiapkan. Jadi sini halaman utamanya ataupun halaman pertamanya tidak ada daftar, hanya masuk. Ya. Jadi akunnya sudah ada, nanti bisa dimintakan oleh KPK atau kalau pembina bisa dikirimkan ya. Tadi kan KPK juga mau mengirimkan akun. Tapi saya bilang tadi, mudah-mudahan belum diganti sama akun pembina yang lama kalau ada perubahan. Nanti kalau memang disetting dulu, tapi perlu bantuan TIK ataupun UPT TIK untuk merubah password dari awal lagi, reset ya. Jadi baru diberikan. Nanti tergantung kebijakan bagaimana nih. Kalau mungkin mau cepat, bisa koordinasi dengan pembina ataupun pengurus ataupun pejabat yang lama, bisa dimintakan yang password lama. Jika tidak, nanti UPT TIK kan reset dulu passwordnya, sudah di reset, baru diberikan ke masing-masing pengguna akunnya. Ya begitu ya Pak Denny ya, mungkin maksudnya diberikan reset dulu ya passwordnya ya. Di reset dulu biar baru, kemudian baru diberikan. Takutnya kalau diberikan yang sekarang, udah diganti gitu takutnya. Kan passwordnya default. Baik seperti itu Pak Suprima, terima kasih. Jika ada yang lain yang mau ditanyakan. Cukup Pak, terima kasih. Oh baik ya, terima kasih Pak. Baik, jika ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada kita oh ini ada dari BEM Universitas ya, Sartika, silakan sudah raise hand. Iya Pak, sebelumnya maaf izin off cam. Saya Sartika dari BEM Universitas, izin bertanya. Kalau tadi kan saya lihat ada untuk dosen pembinanya, terus ada yang dikoreksi sama AKPK-nya juga ya. Nah, kalau untuk proposal UKM itu kan biasanya pada setelah ke dosen pembina, habis itu mereka mengirimkan ke BEMU juga untuk tanda tangan BEMU. Nah, kalau lewat aplikasi Siwa ini bagaimana ya? Apakah tidak perlu lagi pakai tanda tangan BEMU atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, untuk persetujuan seperti itu, ini kan Websiwa hanya alat bantu operasional. Jadi kalau memang ada persetujuan dari BMU, tidak difasilitasi di sini, tapi itu kan pasti di legalitas ya atau di persetujuan ya, di persetujuannya ataupun di finalisasinya Anda mintakan juga tanda tangan BMU-nya, kemudian nanti diupload di lampiran tadi ya, yang terakhir. Nah, lampiran dimasukkan di situ. Ini proker ya, mungkin belum proposal ya, tapi bedakan dulu proker dengan proposal. Jadi tetap kalau ke BMU-nya mungkin manual dulu, memang manual ya, karena memang fokus utama kegiatan kan dari Ormawa, pembina, kemudian AKPK ataupun waris kerja. Kalau yang UKM, KSM ya, ataupun lingkup fakultas, berarti Wadek 3 dan dekan ya, untuk ACC-nya. Pembina dulu baru ke waris kerja ya. Sama seperti pada sebelumnya kegiatan ini. Seperti itu. Bagaimana kira-kira menjawab ketika mintakan dulu ke BEM-nya kan tanda tangan ya ataupun pengesahan ya ataupun mengetahui, jadi bisa dimintakan nanti diupload di lampiran ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti ada di lampirannya ya. Udah mengerti. Lalu untuk program kerja ini nanti yang diupload itu apakah program kerja yang hanya menggunakan Dana Pagu Ormawa saja atau kalau di luar dari Dana Pagu Ormawa juga diupload di sini semua program kerja? Ya, seperti tadi yang saya contohkan ya. Jadi kegiatan yang tidak memerlukan pagu atau biaya ya, sebenarnya dimasukkan juga ya kan, tadi ini biayanya hanya beberapa kegiatan. Jadi walaupun tidak membutuhkan pagu, tapi butuh izin kan kegiatan. Mungkin gini, kegiatan walaupun tidak membutuhkan pagu, tapi kan harus ada izin, ya. Nah, jadi semua kegiatannya harus diupload walaupun tidak memakai
Pagu UPN. Karena izinnya harus dari UPN ya. Kalau mengatasnamakan tadi kegiatan itu mengatasnamakan UKM atau membawa nama UPN. Ya, baik, terima kasih Bu Wartiga. Seperti itu ya tadi jawabannya. Jadi biar pembinanya mengetahui kegiatan dan seperti apa, diajukan juga, dimasukkan juga ya, pun nol biaya ya. Baik, terima kasih Pak dan Bu. Terima kasih, Sartika. Baik, mungkin jika masih ada yang mau ditanyakan, masih dipersilakan. Bentar, 1 menit ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut yang setelah proker. Berarti sampai 2 minggu ini, silakan rekan mahasiswa dan pembimbing juga memantau untuk mengupload proker. Nanti setelah proker baru kegiatannya. Nah, untuk kegiatannya fokusnya ke proposal kegiatan ataupun di menu proposal kegiatan. Ya. Di sini proposal kegiatan ini kurang lebih sama ya sistemnya, mekanismenya seperti yang dahulu, dan sama sistemnya setelah menggunakan SIWA juga sama sistemnya dengan proker tadi, yaitu pengajuan proposal, kemudian dilihat oleh pembina apakah ada revisi atau tidak. Kalau sudah, maka akan menunggu validasi dari AKPK. Akan sama kegiatan pengajuannya, nah yang beda nanti ininya apa namanya progresnya. Jadi untuk pengajuan proposalnya seperti itu ya, akan sama seperti tadi. Nah bedanya di sini lihat dulu, Anda mau masukkan proposal di kegiatan yang mana. Nah, misalkan tadi ada 2 kegiatan, jadi di sini aksi untuk masukkan proposal. Ya. Proposal ya, bukan proker lagi, proker yang tadi. Nah, jika sudah divalidasi, maka statusnya akan validasi valid dan langsung dikerjakan. Nah, dokumen-dokumen progresnya disimpan dan di-scan untuk diupload di SIWA ini. Gitu. Nah, saya demokan untuk yang progres kegiatan. Jadi jika sudah divalidasi, kan proposalnya sudah divalidasi dan dikerjakan ya. Nah, untuk progres kegiatannya, rekan mahasiswa bisa mengupload di sini. Jadi mulai laporan akhir, kemudian tambah coba ya, kita tambah di sini. Nah, ini jenis filenya yang akan diupload, PDF bisa, ya, gambar bisa, ya. Tapi ini diharapkan fokus ke PDF ya. Jadi jika gambar dikonversi ke PDF dahulu biar memudahkan pembacaan. Nah, ini jenis dokumen yang harus diupload ya. Surat keputusan kalau ada izinnya, jadi kan upload di sini. Surat undangan jika ada, surat peminjaman juga jika ada, surat izin, disposisi, laporan keuangan, laporan akhir, bukti kwitansi, foto dokumentasi. Nah, foto dokumentasi biar memudahkan juga digabung saja, dibuat dalam PDF. Ya. Di sini. Nanti isi filenya, pilih, kemudian nama dokumen diisi, ya misalkan foto kegiatan atau sesuai dengan nama dokumen di sini. Kemudian kegiatan itu dimulai tanggal berapa dan selesai tanggal berapa. Sesuai ini aja, sesuai dengan proposalnya aja, ya, tanggal ini. Kemudian keterangan diberikan detail yang lebih baik, misalkan foto kegiatan ditulis ini foto kegiatan. Apa nih, misalkan prokernya seminar. Seminar apa?
kemudian kirim. Ya. Jika sudah kirim nanti akan divalidasi dulu. Ya. Akan divalidasi oleh KPK apakah sudah valid atau tidak. Jadi tidak sembarangan untuk upload. Ya. Nanti bilangnya laporan keuangan tapi dokumennya salah upload. Mungkin ada yang miss, mungkin ada yang sengaja juga. Jadi bisa dicek dulu oleh KPK untuk dokumen yang diupload. Kemudian di sini dalam progres validasinya rekan mahasiswa bisa memeriksa ya, lihat PDF. Nah, ini jika ingin memastikan dokumen dari awal ya, dari awal proposal sampai ke laporan-laporannya nanti bisa di-generate di sini. Gitu ya. Nah, dalam progres pelaksanaan kegiatan mungkin akan ada validasi ke keuangan ataupun ke AKPK sendiri ataupun ke mana gitu ya. Rekan mahasiswa bisa melihat detail proposal. Di sini ada QR code ya. QR code ini bisa di-download sebagai akses cepat ya. Ini coba saya download dulu. Ya. Mari saya tunjukkan ini. Nah, ini QR code sebagai bukti Anda sudah melakukan kegiatan dan menguploadnya. Jadi dokumen ini mungkin bisa diberikan juga ke keuangan ataupun ke AKPK sebagai validasi. Benar loh, misalkan Ormawa saya sudah mengupload kegiatan atau sudah mengupload laporan keuangan. Jadi QR code ini sebagai akses cepat untuk melihat file PDF yang tadi. Ya, file PDF. Jadi siapapun dapat melihat ini proposalnya. Proposal ya. Jadi ini nama dokumen proposal dengan kegiatan. Jangan gitu butik ya. Ya, mungkin diulang sedikit. Ini dokumen yang dapat rekan mahasiswa gunakan supaya orang lain, mungkin maksudnya ada keuangan, AKPK atau pihak lain yang ingin melihat sejauh mana sih progres proposalnya. Jadi tidak perlu print semua progres, semua proposal, cukup memberikan QR code ini supaya mengakses cepat dokumen gitu, yang akan terlihat yang tadi ya, dokumen yang PDF tadi. Nah, ini ya, nanti akan terbuka dokumen yang ini tanpa login. Ya. Jadi kan tinggal dilihat sejauh mana sih progres yang sudah dikerjakan. Jadi bisa mendownload QR code tiap kegiatan disimpan. Jadi kalau mau ada penunjukan atau mau ingin ditunjukkan ke bagian terkait bisa menunjukkan QR code ini. Gitu. Nah setelah ini ya sudah selesai, kita semua progres proposal kegiatan diupload, divalidasi, maka satu proposal, satu kegiatan sudah selesai. Di sini akan tampil ya banyak kegiatan yang tadi diinput dalam proker, ya, semua juga harus diselesaikan karena itu proker dari rekan mahasiswa semua. Baik, untuk proposal kegiatan ini sepertinya tidak banyak yang dijelaskan karena sebagian besar juga sudah dijelaskan di proker sama persis. Bedanya hanya mengupload progres dan ada QR code tadi. Ya. Jadi pembahasan proposal kegiatan sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan. Untuk yang seluruhnya jika ada pertanyaan yang tadi proker atau pertanyaan yang lain, silakan ditanyakan.
Baik, ini ada Intan Putri yang sudah raise hand, dipersilakan. Iya, baik Mas Rio, izin bertanya, apakah kemungkinan ke depannya itu untuk beberapa sistem aplikasi yang ada di UPN Veteran Jakarta itu bisa dibuat dalam satu integrated system ya Mas, dalam SSO gitu, single sign on. Karena kan kebetulan beberapa akhir ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, tapi untuk username password-nya itu kayak beda-beda gitu Mas. Jadi kalau misalkan kayak dosen kan kita ada SIM, ada si akad, ada leads, kemudian ada juga kemarin SIM PKM, repositori, dan lain sebagainya. Dan itu semua username password-nya itu beda-beda gitu. Apakah mungkin nanti ke depannya ada kemungkinan untuk dibuat dalam integrated system. Jadi kita itu modelnya kayak single sign on gitu Mas. Jadi kan lebih memudahkan dosennya juga gitu. Kira-kira gimana nih Mas? Ya, terima kasih Bu Iftan ya. Ini sepakat nih ya, sebenarnya dari program TIK UPTTK sendiri sudah merencanakan. Jadi kan untuk membuat single sign-on ataupun sistem terintegrasi, dibuat dulu yang kecil-kecilnya, seperti tadi ada repository, ada Siwa, ada aplikasi lain. Nah, jika sudah ada aplikasi kecil-kecilnya, baru dibuat itunya, SSO-nya tadi. Ya, jadi memang dari UPTTK yang saya tahu akan membuat seperti itu. Jadi mohon bersabar saja ya Bu, saya juga menunggu kok. Ini satu pintunya itu. Jadi satu akun dapat login ke semuanya gitu Bu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Karena ini agak sedikit membingungkan ya, karena username password-nya itu semuanya beda-beda gitu kan. Dan kadang kasihan juga UPTTIK-nya di japri satu-satu, kita nanyain username password gitu kan, harusnya nggak perlu kerja double, jadi kerja double gitu. Terima kasih Mas Rio jawabannya. Iya. Saya pun masih mengakali Bu, jadi saya ingatkan passwordnya di browser. Jadi seperti ini nih. Kalau buka suatu web pasti banyak sekali akun yang terdaftar seperti ini. Ada SIM, ada dosen, ada e-learning. Wah, ini juga terbantu sih Bu. Saya pasti akan ingat sebanyak ini passwordnya. Tapi nanti dari PTTK yang saya tahu akan membuat seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Mungkin tadi yang sempat terhenti ya. Tadi dari akun Bapak Ibu Pembina, ini satu sedikit saya demokan untuk yang meng-ACC proker ya. Tadi kan diupload proker dari MPM, dummy ya. Sama seperti tadi, klik rincian. Nah, kemudian dibaca nih, jika tidak ada, kan tadi ya revisi ya. Misalkan tadi di latar belakang. Latar belakang tadi sudah diberikan revisi, sesuaikan. Ini sudah sharing ya. Nah, setelah disesuaikan, seperti ini hasilnya. Ya, perbaikan latar belakang. Jadi yang Bapak Ibu bisa lihat yang perbaikannya ini. Jika sudah oke ya sudah. Jangan tulis oke di sini ya Bapak Ibu. Jadi jangan terus oke sudah benar, jangan. Nah, itu malah memberikan revisi bagi mahasiswa. Kalau sudah benar ya jangan diapa-apakan. Ya. Jangan tuliskan oke, bagus, semangat. Jangan diberikan apapun dalam komentar jika sudah bagus dan sudah oke. Gitu. Nah, ini dibaca sampai akhir. Jika ada revisi yang perlu diperbaiki, ditulis lagi. Jika tidak, maka selesai. Gitu. Baik, ini ada yang resen. Silakan. Ada dari PSMGA. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam. Sebelumnya maaf juga karena tadi sempat terputus-putus, jadi kurang terdengar, Pak. Terkait penguploadan proposal kegiatan, Pak, berapa lama ya, Pak, sebelum acara kegiatan yang dimulai, Pak? Ya, baik. Untuk proposal kegiatan, ini berarti bukan proker ya. Proker sudah selesai, kemudian proposal kegiatan dapat di-upload. Ya, kalau kita pastinya sebelum kegiatan ya. 1 minggu sebelum kegiatan. 1 bulan. Oh, 1 bulan ya, izin Bu. Baik. Jadi 1 bulan ya. 1 bulan karena nanti kalau ada perbaikan kan, ya. Ya.
Baik, terima kasih atas arahannya Bu Wartiga. Jadi 1 bulan ya tadi untuk mengupload proposal sebelum pelaksanaan kegiatan. 1 bulan diupload dulu, karena tadi kan prosesnya cukup panjang ya. Ada pembina, kemudian AKPK atau waris 3, dan mungkin kalau ada revisi akan kembali lagi ke ormawanya. Gitu. 1 bulan kira-kira penguploadannya. Jika belum selesai maka kegiatannya tidak diizinkan untuk berjalan ya. Tidak kalau belum valid seperti ini maka kegiatannya tidak dapat dijalankan. Baik, seperti itu ya. Apakah menjawab tadi? Baik Pak, terima kasih Pak, Bu. Baik, jika ada pertanyaan lagi, kita silakan. Saya sudah selesai menjelaskan lagi. Mendemokan untuk apa namanya manual book ada ya, versi PDF-nya ada, manual booknya. Kalau tadi terputus-putus karena sinyal dan lain-lain, bisa dibaca kembali manual booknya dan bisa di-download dari informasi ini OPTPIK. Nanti minta saja manual booknya atau akan dikirimkan sekalian passwordnya nanti yang baru. Ya. Pak Rio bisa minta tolong bikin video tutorial nggak ya? Jadi kalau ini bisa tinggal dipasang ini, mahasiswa bingung gitu, saya bingung. Tinggal ngulangin aja lagi. Jadi Pak Rio nggak bolak-balik ngomong. Oh ya baik Bu, mungkin dari rekamannya ini saya coba Oh iya edit iya, ya, izin boleh. ya. Boleh ya, nanti saya coba Iya iya edit. boleh. Ya, ya, kasih Pak. Ya. Pak Denny nanti saya minta ya Pak Denny ya, rekaman ini ya. Saya coba ini kan, editing video. Oke. Baik, jika ada pertanyaan lagi dipersilakan rekan mahasiswa atau dosen pembimbing. Baik, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Silakan jika masih ada pertanyaan. Atau boleh ya saya kirim manual book untuk Ormawa ya di sini ya, di kolom chat ya. Nanti sambil menunggu ini pertanyaan, saya coba kirim manual book yang versi Ormawanya. Ya, ini di kolom chat sudah dikirim siwa yang panduan untuk Ormawa. Ya. Mungkin dapat di-download
dan mungkin dapat dibagikan ya secara gratis kalau ada yang tidak berkesempatan mendownload, nanti juga akan dibagikan dari AKPK, tapi kalau bisa dibaca sekarang lumayan lah, bisa membantu mengisi dari sekarang prokernya. Gitu. Untuk pembina apakah boleh di-sharing di sini ininya, panduannya? Atau nanti japri ke saya saja? Kalau panduan silakan Pak. Iya, Kan buat panduan ya. Nggak ada passwordnya kan? Tidak ada. Ya, password tidak ada. Ya, ini sudah proses yang pembina. Ya, ini mungkin Bapak Ibu pembina sudah ada di kolom chat panduan pembina untuk penggunaan aplikasi Mahasiswa ini. Ya. Silakan Bapak Ibu pembina download untuk dibaca-baca. Ya. Baik, mungkin rekan mahasiswa atau Bapak Ibu pembina ada yang mau ditanyakan? Masih dipersilahkan. Pak Denny. Siapa? Ya, untuk akun kayaknya koordinasi sama TK juga ya Pak, karena kan takutnya udah dirubah sama yang lama nih. Oh ya, di aja ya, di defaultin dulu ya. Ya, di reset lagi, diulang lagi, nanti diberikan lagi semuanya, biar baru maksudnya. Sama TK sudah saya berikan sih yang lamanya. Jadi Pak Rio, untuk panduan yang di kemahasiswaan, ya. Panduan yang di kemahasiswaan ada juga Pak? Ada. Kayak harus disetting apa? Ada Pak. Pas japri aja ya Pak, yang AKPK ya. Oh ya. Nah, japri saja. Sekarang bolehlah sambil nunggu pertanyaan lagi. Oke Pak Rio, kalau nanti ada yang ingin bertanya, bisa hubungin kemana ya Pak? Terkait aplikasi ini, teknisnya. Ya, untuk teknisnya jika memang ada masalah bisa langsung saja apa-apa Pak. Saya ada di FIPA, Fakultas Ilmu Komputer, tanya aja gitu ya. Bisa ditampilkan Pak Rio? Gimana, nomor Pak? telepon, ditampilkan nomor teleponnya atau? Di chat aja Pak ya? Juga bisa tercatat kawan-kawan dari mahasiswa. Nah, ini nomor handphone saya selalu share kemanapun ya, ada di internet kok kalau mencari juga. Ini bisa dihubungi ke saya langsung ketika ada kesulitan, tapi mohon maaf kalau bahasa lama ya, kalau agak lama. Silakan dihubungi saja kalau ada kesulitan dalam mengupload. Ya. Baik, begitu Pak Denny ini. Belum tampil Pak? Belum tampil ya? Belum tampil. Coba ada yang belum tampil. Mungkin ada sedikit masalah jaringan Pak. Ini sudah saya share. Mungkin di ini ya, sharing boleh lah. Oh, yeah. Ya ini kalau tadi di kolom chat belum tampil ya, ini kontak saya selalu berikan kemanapun yang minta. Silakan dihubungi saja. Terima kasih Pak Rio. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Ormawa, pengurus Ormawa ataupun dari Bapak Ibu pembina. Silakan. Silakan Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa jika perlu dipertanyakan tentang aplikasi ini.
Tapi kalau tidak ada pertanyaan, sudah dianggap paham. Nanti video sosialisasi akan di-share ya. Masih Ormawa untuk dapat di-setel kembali. Dan juga bila masih belum paham, dapat menghubungi Bapak Rio langsung di nomor telepon 0856 1890052. Pak Rio. Ya Pak, betul Pak nomornya. Nah, kalau emang sudah tidak ada pertanyaan, maka kegiatan ini kita akhiri.